Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi di Celengan Film. Bagaimana kabar nih kalian semua? Pastinya tetap semangat kan? Oke, kali ini Mimin punya film yang seru banget nih. Film ini berjudul Blind Detective. Film ini menceritakan tentang seorang detektif buta yang sedang memecahkan kasus gadis yang menghilang secara misterius bertahun-tahun lalu. Gadis itu adalah teman kecil dari rekan polisi wanitanya. Bukan hal yang mudah untuk mengungkap kasus yang sudah lama ini. Lalu bagaimanakah kasus ini dapat dipecahkan oleh seorang detektif yang buta? Yuk kita ikuti keseruan ceritanya. Di awal film kita melihat seorang detektif buta bernama John Stone yang tengah berjalan sendirian. Kemudian ia mendengar berita bahwa ada kasus penyiraman cairan sulfur yang dilakukan oleh orang misterius yang menyebabkan banyak korban. Siapa saja yang dapat mengungkap pelaku akan mendapatkan hadiah yang besar. John Stone yang mendengarnya segera beraksi untuk menguak siapa pelakunya. Ia kemudian mengikuti seorang laki-laki yang ia curigai. Kemudian kita diperlihatkan pada Seto, seorang polisi yang merupakan teman John Stone. Seto lalu menyuruh Ho, rekan polisi wanitanya, untuk mengikuti John Stone. Ho lalu menuruti perintah Seto. Ia pun mengikuti John Stone yang sedang membuntuti pria itu. Pria yang dicurigai John Stone pergi ke supermarket. Ia sedang memiliki masalah pribadi dan kemudian membeli cairan sulfur. John Stone terus mengikutinya hingga naik ke atas sebuah gedung. Ternyata benar, pria itu ingin menuangkan cairan itu dari atas gedung yang akan mengenai para pejalan kaki di bawah. Mengetahui pelakunya sudah ditemukan, John Stone langsung menghubungi pihak berwajib. Ho yang sedari tadi mengikuti John Stone langsung menelpon Seto dan membawa pasukan polisi untuk menyusulnya. Kemudian pria itu melihat John Stone mengikutinya. Lalu ia menyerangnya. Ho dengan sigap melawan pria itu. Kemudian Seto menangkap pria itu dan mengaku pada orang-orang bahwa dialah yang memecahkan kasus ini. John Stone marah-marah karena Seto memanfaatkannya. Keesokan harinya, Ho sedang makan malam dengan John Stone. Ia mengatakan bahwa ia sangat kagum pada John Stone yang sangat hebat. Ia menjulukinya dewa detektif. Bahkan dengan keadaan yang buta pun, ia dapat memecahkan kasus dengan cepat. Tidak seperti dirinya yang tidak memiliki skill investigasi. Tapi Ho ini adalah polisi wanita yang sangat lincah. Gerakannya bagus dan responnya sangat cepat. Dalam perjalanan pulang, Ho menceritakan masa lalunya bersama temannya yang bernama Minnie. Ia menghilang secara misterius. Kehidupan Minnie sangat sulit. Ia memiliki ibu dan nenek yang melakukan pembunuhan sadis pada kekasih mereka saat mereka mengalami patah hati. Ho ingin menemukan Minnie jika ternyata masih hidup. Namun jika sudah mati, Ho tetap ingin mengetahui bagaimana ceritanya. Lalu John Stone langsung memulai mengimajinasikan dia sedang berada di samping Minnie dan menyaksikan yang tengah terjadi. Begitulah cara ia memecahkan kasusnya. Malam itu John Stone yang mabuk dan Ho membawanya ke rumah. Mendengar cerita Ho semalam, ia menawarkan akan mengajarinya cara berpikir detektif. John Stone lalu menunjukkan sebuah kasus pembunuhan di kamar mayat dengan korbannya adalah paman Kao dan Tak. Ia mengajak Ho untuk menyelidikinya. Dengan status polisi yang dimiliki Ho, tentunya akan memudahkannya untuk mendapatkan banyak informasi. John Stone segera melakukan reka adegan pembunuhan itu berdasarkan rekaman yang ia dapat. Ia melakukan reka adegan agar dia dapat lebih mengimajinasikan apa yang kemungkinan terjadi saat itu. Korban dipukul dengan palu, dicekik dan ada TV yang dibanting. Lalu John Stone mulai berpikir ala detektifnya. Ia mencari tahu apa tayangan TV saat itu yang memicu pelaku membantingnya. Ternyata di hari kejadian TV sedang menayangkan pacuan kuda. Melihat ada titik cerah, John Stone lalu mengajak Ho keluar sebentar untuk makan. Mereka makan di tempat langganan John Stone dan Zeto.
Ia lalu mencari seorang gadis yang ia cintai di masa lalunya saat ia belum buta. Betapa senangnya Johnstone, ia dapat bertemu kembali dengan gadis pujaannya itu. Pada malam harinya, Johnstone sedang berpikir tentang kasus Minnie. Ia melihat dari jendela tempat di mana Ho melihat Minnie yang patah hati saat itu. Kemudian mereka melakukan reka adegan lagi. Di situ Johnstone bisa menebak bahwa Minnie sedang tidak baik-baik saja dan dia menyayat tangannya dengan pisau. Johnstone merasakan emosi Minnie saat itu. Keesokan harinya, mereka pergi ke tempat voli. Johnstone meminta Ho untuk mencari pemiliknya. Ho yang seorang polisi mudah saja menyuruh orang-orang untuk menuruti perintahnya. Ternyata sepatu itu sesuai dengan kaki pelatih voli. Tiba-tiba pelatih itu kabur dan Ho langsung mengejarnya. Pelatih itu lari dengan cepat hingga Ho kesusahan untuk menangkapnya. Ia juga tergelincir dan sempat terserempet mobil. Akhirnya Ho tidak dapat menangkapnya. Johnstone memarahinya karena tidak dapat menangkap pelatih itu. Kemudian Ho menyadari bahwa mereka tidak sedang berusaha menemukan Minnie, tetapi Johnstone sedang menyelesaikan kasusnya sendiri. Ho pun sangat marah, ternyata Johnstone hanya memanfaatkannya. Sesampainya di rumah, Ho masih marah. Johnstone tidak enak hati pada Ho. Ia sudah sangat baik memberinya tempat tinggal saat rumahnya sudah tidak layak. Ho juga banyak membantunya menyelesaikan kasus. Lalu Johnstone melakukan reka adegan sendiri pada kasus Minnie. Ia berusaha berpikir untuk menyelesaikan kasus hilangnya Minnie sesuai permintaan Ho. Ia merasakan Minnie yang patah hati dan tumbuh di keluarga yang berantakan. Lalu Johnstone mengajak Ho untuk melacak keluarga Minnie. Ibunya sudah mati karena bunuh diri di penjara, dan neneknya kini agak kurang waras. Mereka lalu mencari nenek Minnie. Nenek sedang tergila-gila dengan pria pujaan hatinya. Ia mengejar pria itu kemanapun ia pergi. Saat ditanya tentang Minnie, nenek tak peduli dan mengatakan bahwa ia tidak tahu dan Minnie bukanlah urusannya. Lalu ia mengikuti pria pujaannya dengan masuk ke dalam lemari yang dibawa pria itu yang saat itu buru-buru pindah rumah. Keesokan harinya mereka pergi ke kota Macau. Johnstone ingin melanjutkan investigasi kasus pembunuhan paman Kao. Saat melihat orang yang dicurigai, Johnstone mengajarkan cara berpikir detektif pada Ho. Ho harus berimajinasi dia ada di situ ketika paman Kao dan Tak sedang menonton pacuan kuda. Kemudian Ho mengerti siapa pembunuh dan bagaimana paman Kao dan Tak dibunuh. Ho menduga pembunuh itu kalah taruhan di pacuan kuda. Karena tidak terima, ia langsung membunuh paman Kao dan Tak lalu mengambil hadiah mereka. Kemudian Johnstone mengajak Ho untuk menguji praduganya. Mereka bermain judi bersama Lee, si tersangka, dan membuat Lee kehabisan uang sehingga marah dan berniat membunuh Ho. Untuk mengalahkan Lee, mudah saja bagi Ho. Ia menang berkali-kali dan membuat Lee jengkel. Johnstone menjamin bahwa setelah judi, Lee akan mengikuti Ho dan membunuhnya. Ho pun berjalan sendirian, tetapi tidak ada tanda-tanda Lee mengikutinya. Ia memberitahu Johnstone, tapi Johnstone tetap yakin Lee akan mengikutinya. Tetapi tiba-tiba Johnstone yang sedang naik taksi merasa aneh. Ia mendengar suara bersin yang mirip dengan Lee. Ia lalu memotret supir taksi diam-diam dan mengirimnya pada Ho. Ternyata kali ini bukan Ho yang dia incar, tetapi Johnstone. Lee membawa Johnstone ke tempat sepi dan akan membunuhnya. Johnstone yang sudah menebak maksud Lee segera kabur meskipun dia juga tidak tahu arah jalan. Untung saja Ho segera datang dan membantunya. Ho menghajar Lee dan akhirnya mereka dapat menangkapnya.
Keesokan harinya, Johnstone sedang berdansa dengan Ho. Ia juga mengatakan bahwa Ho sudah mengalami banyak kemajuan. Ternyata diam-diam Ho jatuh hati pada Johnstone. Esok harinya saat mereka bersiap untuk pergi, Ho berdandan sangat cantik karena menurutnya ini adalah momen spesial. Ternyata Johnstone mengajak Ho menemui gadis pujaannya, dan Ho merasa kesal. Kemudian Johnstone mengajak gadisnya berdansa dan dia mengungkapkan cintanya. Ia sudah jatuh hati saat pertama kali bertemu dan ia berniat mengungkapkannya tetapi belum sempat ia lakukan. Tapi ia sudah mengalami kebutaan. Gadis itu lalu mengatakan bahwa ia sudah menikah. Johnstone pun merasa patah hati. Terlebih ketika ia tahu bahwa suami gadis itu adalah Zeto, sahabatnya yang kala itu Johnstone menunjukkan gadis pujaannya pada Zeto. Bak teman makan teman, Johnstone sangat marah pada temannya yang telah menikungnya. Johnstone berjalan sendirian dengan hati yang patah. Ia teringat Minnie yang hilang setelah dia patah hati. Lalu ia menyuruh Zeto untuk mengirimkan berkas perempuan hilang setelah putus cinta. Meskipun Johnstone sedang marah dengan Zeto, tapi ia tetap profesional. Mendengar Johnstone yang ditikung Zeto, Ho malah senang dan menyuruhnya untuk mencari wanita lain. Ya karena kan Ho menyukai Johnstone. Tentunya sekarang ia memiliki kesempatan lebih untuk masuk di hati Johnstone. Kemudian Zeto memberikan semua data yang diminta Ho. Sesampainya di rumah, Johnstone kembali melakukan reka adegan. Ia menyuruh Ho untuk berperan sebagai wanita patah hati yang dianiaya oleh pacarnya. Tetapi mereka tidak kunjung mendapatkan feel-nya. Bahkan setelah mereka saling menampar sebagai pasangan yang sedang bertengkar pun, mereka belum mendapatkan emosinya. Saat mereka makan, Johnstone mengatakan bahwa orang seperti Ho akan susah mendalami peran sebagai wanita yang patah hati. Karena dalam bayangannya Ho mirip dengan temannya yang bernama Susan. Ia sangat tomboy dan tidak pernah jatuh cinta. Mendengar ucapan Johnstone, Ho benar-benar merasa sakit hati. Ia melakukan reka adegan wanita patah hati dengan emosi yang menggebu. Kemudian Ho yang patah hati menaiki taksi. Johnstone menyimpulkan para wanita yang sedang patah hati itu akan menangis dan pergi menaiki taksi. Ia menduga bisa saja Minnie dibunuh oleh supir taksi. Kemudian Johnstone bergelut dengan pikirannya sendiri membayangkan segala kemungkinan. Ia bahkan sempat menduga apa mungkin Minnie yang selalu menunggu Ho di depan rumahnya adalah seorang lesbi yang ternyata mencintai Ho. Ia akhirnya meminta berkas pada Zeto, data supir taksi selama rentang kejadian wanita hilang yang tanggal kejadiannya mirip dengan Minnie. Malam itu, Johnstone yang sedang menunggu Zeto dikejutkan dengan kedatangan istri Zeto yang tak lain adalah pujaan hatinya. Lalu perempuan itu mengatakan pada Johnstone bahwa Zeto tidak menusuknya dari belakang. Ia mengaku ia lebih dulu jatuh cinta pada Zeto. Menurutnya dia adalah polisi yang gagah. Ia juga tidak mau hubungan suaminya dan rekan kerjanya menjadi buruk karena masalah wanita. Mendengar penjelasan istri Zeto, Johnstone mendapat inspirasi atas kasusnya. Mungkin saja cinta Minnie bertepuk sebelah tangan sehingga ia depresi. Ia lalu menyuruh Ho untuk memperagakan Minnie yang menyayat tangannya di depan rumah Ho. Lalu Johnstone menebak bahwa Minnie punya kekasih di sekolah yang sama. Ho lalu mengingat-ingat dan ternyata benar. Ada seorang teman laki-laki mereka bernama Joe. Mereka segera pergi mencari Joe yang kini sudah tinggal di luar kota. Dulu Joe pernah pindah ke Brazil dan kini sudah kembali dan memulai bisnis di restorannya. Mereka pun makan di restoran Joe. Ia adalah seorang koki yang sangat handal. Kemudian Ho berbincang-bincang sedikit karena sudah lama tak bertemu dan ia juga menanyakan Minnie. Joe mengatakan bahwa dia tidak tahu dan tidak mau mengungkit masa lalu. Setelah mereka selesai makan, Johnstone mengatakan bahwa Joe berbohong. Joe mengetahui sesuatu tentang Minnie. Karena ketika ia sedang memasak dan Ho menanyakan tentang Minnie, masakannya menjadi keasinan. Sedangkan beberapa saat kemudian, makanan yang dimasak Joe menjadi pas lagi. Mereka lalu mengawasi gerak-gerik Joe. Terlihat Joe sedang memasukkan tikus ke dalam air. Ho menebak apa mungkin Joe membunuh Minnie dengan menenggelamkannya ke air.
Keesokan harinya mereka mengawasi Joe yang sedang duduk di restoran. Tampaknya Joe sedang membuntuti seseorang. Ketika Joe hendak mengejar orang itu, Ho segera membayar tagihan makanannya. Tetapi tiba-tiba seorang wanita muda yang sedang hamil tampak terburu-buru ingin membayar bil. Ternyata perempuan itu sedang membuntuti si Joe. Joe ternyata menemui selingkuhannya. Wanita itu terlihat sangat marah. Ia lalu menelpon rekan Joe yang merupakan suami selingkuhan Joe. Johnstone lalu menebak bahwa perempuan itu pasti istri Joe. Suami selingkuhan Joe mendapati istrinya tertangkap basah. Lalu ia menghajar Joe. Wanita hamil itu melihat suaminya sedang berkelahi. Ia segera membantunya. Ia mendorong rekan kerja Joe hingga jatuh. Ia hendak menolong Joe tetapi Joe menolak dan memilih menjatuhkan diri. Selingkuhan Joe segera turun ke bawah. Ia ternyata lebih memilih menolong selingkuhannya daripada suaminya. Hal itu membuat wanita hamil itu murka dan menghajar perempuan kurang ajar itu. Melihat wanita hamil yang menggila, Ho segera menahan wanita itu. Dan akhirnya wanita itu pergi dan mengucapkan suatu kalimat dalam bahasa Portugis. Setelah itu Johnstone dan Ho menjenguk Joe di rumah sakit. Mereka berdua menginterogasinya. Joe sudah berbohong, ternyata dia kenal Minnie. Pasti Joe membunuhnya. Tetapi Joe menyangkalnya. Ia tidak pernah membunuh Minnie. Ia mengatakan bahwa dulu ia sempat memiliki hubungan dengan Minnie. Lalu setelah itu ia mencampakkannya. Minnie terus mengikuti mobilnya ketika ia akan pergi ke Brazil. Setelah itu ia sudah tidak tahu lagi. Mendengar pengakuan Joe, mereka kembali pada dugaan awal bahwa Minnie dibunuh oleh supir taksi. Lalu mereka melacak supir taksi yang terkena kasus kriminal di masa itu. Mereka kemudian mencoba mendatangi alamat salah satu dari supir taksi tersebut. Sesampainya di rumah supir taksi itu, mereka sangat terkejut. Rumahnya begitu kumuh, banyak pakaian wanita dan tampaknya ia seperti mengalami gangguan jiwa. Johnstone menanyakan kepadanya apakah ia membunuh Minnie atau menganiayanya. Supir itu mengatakan ia hanya memakan matanya. Sontak Ho dan Johnstone sangat terkejut. Lalu supir taksi itu menunjukkan banyak tengkorak manusia yang telah ia bunuh. Orang ini ternyata psikopat yang sudah banyak sekali melakukan tindakan kriminal. Saat supir taksi itu melihat Ho, ia tertarik dengan matanya yang indah. Lalu ia menyerang Ho dan ingin membunuhnya. Ho langsung menghindar dan menembaknya berkali-kali. Tetapi orang ini sangat kuat. Ia masih bisa menyerang Ho. Pistol Ho pun terlempar. Ia terluka sangat parah. Banyak sekali tusukan yang ia dapatkan sehingga ia kehilangan banyak darah. Saat Ho tidak dapat melawannya lagi, Johnstone mencari pistol Ho dan menembak dengan instingnya. Akhirnya supir taksi gila itu tak berdaya. Mereka pun segera melarikan diri. Ho segera dilarikan ke rumah sakit. Untungnya penanganan medisnya berjalan lancar. Zeto menjenguk Ho di rumah sakit. Kemudian Johnstone menceritakan apa yang telah terjadi. Ia juga mengatakan bahwa ia juga mencintai Ho. Ia merasa malu pada Zeto karena kekasihnya tomboy seperti Susan. Lalu Zeto mengatakan bahwa bayangannya tentang Ho itu salah. Ia sangatlah cantik. Lalu Zeto menyuruhnya menyentuh wajah Ho agar ia tahu betapa cantiknya Ho. Ketika menyentuh Ho, ia mengerti bahwa Minnie tidak pernah menaiki taksi. Tapi ia kabur dengan kapal. Kemudian Johnstone langsung menemui Joe dan akan menanyakan sesuatu. Ho tampak khawatir karena Johnstone pergi sendirian. Tapi Johnstone meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja. I love you. Bye-bye. Bye-bye. Kemudian Ho berpikir bagaimana jika nanti Joe mencelakai Johnstone dengan racun atau semacamnya. Kan Johnstone buta, tentu dia tidak akan tahu. Lalu Joe dengan mudah membunuhnya. Karena sangat takut terjadi sesuatu, Ho langsung menyusul Johnstone. Padahal dia sendiri belum pulih betul. Sesampainya di restoran Joe, Johnstone tidak dapat menemukannya. Hanya ada istrinya. Lalu istrinya mengatakan bahwa Joe kabur dengan selingkuhannya. Kemudian Johnstone ingin berbicara dengan istri Joe. Ia menceritakan misteri tentang Minnie yang menghilang. Johnstone mengatakan bahwa ia hanya ingin mendengar pendapat wanita itu.
bahwa tebakannya benar atau tidak. Lalu Johnstone menceritakan Minnie yang sedang patah hati karena dicampakkan pacarnya dan ditinggal pergi. Ia tidak mau kehilangan pacarnya. Ia memikirkan cara untuk bisa menyusul pacarnya. Lalu ia masuk ke dalam lemari yang dibawa oleh kapal dan kemudian ia bisa tiba di Brazil, yang mana itu adalah tempat yang sama dengan kemana pacarnya pergi. Tetapi ia tidak bisa menunjukkan dirinya secara langsung ke hadapan pacarnya. Tentu pacarnya tidak akan senang. Minnie lalu diadopsi orang dan kemudian melakukan operasi plastik dan berusaha membuat pacarnya jatuh cinta lagi padanya sebagai orang lain. Minnie berhasil menikah dengan pacarnya, tetapi pernikahan mereka tidak bahagia. Suami Minnie selingkuh dan kemudian ia mengatakan sesuatu dengan bahasa Portugis. Bahwa suaminya telah membuatnya menderita dan dia akan membuat hidup suaminya seperti di neraka. Johnstone ingat bahwa kata-kata itu adalah yang diucapkan neneknya ketika patah hati. Minnie sangat mirip dengan neneknya. Perempuan itu hanya bisa menangis mendengar cerita Johnstone. Lalu Johnstone mengatakan bahwa perempuan itu adalah Minnie yang selama ini ia cari. Tiba-tiba darah mengalir di kaki Johnstone. Ternyata Minnie istri Joe telah membunuh suaminya dan selingkuhannya. Johnstone segera berbalik dan ingin kembali. Lalu terdengar Minnie yang minta tolong karena air ketubannya pecah dan ia akan melahirkan. Ketika Johnstone ingin menolongnya, perempuan itu ternyata malah menyerangnya. Ia menusuk Johnstone berkali-kali. Untung saja Ho datang tepat waktu. Ia segera menolong Johnstone, tapi ia mengatakan pada Ho untuk mengurus bayi itu. Perempuan itu adalah Minnie, sahabatnya. Ho segera membantu persalinan Minnie, dan kemudian Minnie meninggal setelah melahirkan bayinya. Di akhir film kita diperlihatkan pada Johnstone yang sedang bersama Ho dan putri kecil mereka yang bernama Minnie kecil. Ternyata Johnstone dan Ho mengadopsi anak Minnie dan mereka akhirnya hidup dengan bahagia. Pak Camat bahagia dan film pun tamat.